Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ini, ujar Allah taala, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, Tuhan menyuruh Nabi Muhammad memandiri siapa? Lilladzina kafaru, katakanlah bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir di sini tafsirnya lah, penjelasannya itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Nabi kita kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu ada terdahulu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ada juga di situ. Nah, orang-orang Ansar itu orang-orang yang masuk Islam, menyambut Nabi. Nah, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, satughlabuna, wahai orang-orang Yahudi, kalian selagi akan dikalahkan dalam peperangan. Sebentar lagi akan dikalahkan dalam ini Allah Taala lah yang menyampaikan mandiri ini hakikatnya, walaupun lewat Nabi Muhammad SAW. Wa tusyaruna, dan kalian akan dihalau nanti di akhirat ila jahannam, ke neraka jahannam, artinya dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Karena mereka orang Yahudi ini kada mau beriman dengan Nabi. Pas Nabi sudah mengajak, wa bi'sal mihad, dan itu neraka jahannam sejahat-jahat tempat, sejahat-jahat tempat bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, termasuk orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi kisahnya kayak gini lah kisahnya, sebab-sebab kisahnya. Jadi disebutkan dalam kitab tafsir ini, Rasulullah SAW itu sidin ketika berdakwah, membawahi orang Yahudi nih supaya masuk Islam. Karena Rasulullah ini sidin waktu itu setelah setelah berperang, perang Badar, menang kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Menang kaum muslimin sedikit aja, orang kafir banyak kalah, orang kafir Quraisy nih. Lalu Nabi kita mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Orang-orang Yahudi di Madinah tuh diajak Nabi untuk masuk Islam. Kalau di kampung kita ini kan orang Islam berataan udah. Nah, paling kita diajak supaya ke masjid, supaya mengaji, supaya beramal saleh. Itu aja lagi tugas kita nih. Islam sudah kita nih, cuman banyak di antara kita yang belum lagi mengamalkan Islam. Itu kita ajak. Kalau di zaman Nabi itu sih dasar berdakwah kepada orang-orang kafir supaya mau beriman. Jadi setelah Nabi mengajak kaum Yahudi ini supaya beriman, orang Yahudi ini malah sombong, malah menampakkan kesombongan, keangkuhan. Jadi orang Yahudi ini berkata, "Wahai Muhammad, kami tidak seperti orang Quraisy yang kalian kalahkan di peperangan Badar itu. Itu orang Quraisy itu orang-orang lemah, orang-orang yang sedikit pengetahuan tentang taktik perang. Kami," ujar sombongnya, "kami seandainya kamu perangi kami tidak akan kalah. Kami ini ahli dalam medan perang, medan pertempuran, ahli dalam taktik pertempuran. Tidak bisa ada yang mengalahkan kami." Ujar orang Yahudi itu, sombongnya nih. Nah, lalu turun ayatnya itu deh. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, orang kafir Yahudi, kalian, kata Allah, akan dikalahkan. Kalian mengaku tidak akan dikalahkan, kalian pasti dikalahkan. Dasar bujur tuh ayat ini benar adanya, dasar kalah juga kayaknya. Ya kayak ini. Ini orang Yahudi ini ya di antara inya kada hakon masuk Islam, menentang kepada Islam, juga menyalahi perjanjian. Menyalahi perjanjian tuh sudah berjanji dah dengan kaum muslimin supaya tidak memarahi kaum muslimin, sudah perjanjian. Ternyata orang Yahudi ini berkhianat.
yang menyalahi perjanjian ternyata bersekongkol dengan orang kafir Quraisy Mekah. Lalu ibaratnya jadi mata-matanya lah di Madinah tuh, diberitahunya tentang kaum muslimin supaya ketahuan oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya ketahuanlah orang Yahudi ini menyalahi perjanjian. Akhirnya ada di antara mereka itu dibunuh, ada yang ditawan. Itu pun nabi kita bukan nabi kita yang membuat peraturan untuk membalas mereka, tapi nabi serahkan kepada di Madinah tuh pemimpin orang Madinah siapakalah yang sahabat nabi juga. Nah itu nang menghukumkan orang Yahudi untuk dipancung, dibunuh. Nah, artinya tuh di dunia dikalahkan lah, anunya nih, ruginya nih orang Yahudi nih, dikalahkan, mati dalam keadaan kafir. Di akhirat dihalau ke jahanam. Man sakitnya hidup di dunia sakit, di akhirat sakit. Di dunia kalah gara-gara kada kon beriman nih. Cakanya bang orang Yahudi itu, jakanya orang Yahudi itu kada beriman aja, cuman menolak dengan tanpa permusuhan. Minta maaf aja Muhammad aja. Kan kami ini kada kon beriman, sudah ya gitu. Tapi kami hendak damai menikam, sudah berdamai dengan Nabi. Tapi ini sombong, menentang. Apa garang ikam Muhammad boy kami masuk agama ikam kah? Mun kami kada kon bang. Kalahi kah kita? Ujar kayak itu ibaratnya. Kami ini hebat daripada orang-orang nang Mekah nang ikam kalahkan di peperangan Badar nih. Itu mereka kada tapi hebat peperang, kami hebat. Ujar kayak itu. Lalu turun ayat ini, ya Tuhan kalian akan dikalahkan. Disebut kalah juga gini orang Yahudi. Dan banyak dibunuh. Dan dipenggal kepalanya dan ditawan. Nah, caranya berdamai yo Nabi aman nam sudahnya di Madinah toh, tapi bayar pajak. Kayaknya orang kafir hidup di negara Islam wajib bayar pajak kepada Islam, tapi nya aman, dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Nah, kan Nabi kita pun mengajaknya tuh kada bakal kekerasan juga. Kita yang mau orang tuh kada bakal kekerasan juga, sekedar mengajak aja. Mun orang kada tuh kada ternyata ini pina angkuh, pina sombong, pina memusuhi. Nah lalu Tuhan sarikai, lalu Tuhan menurunkan ayat ini. Nah kemudian sambungan ayatnya itu apa? Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh adalah bagi kalian, ini masih Tuhan nih. Mendiri orang Yahudi nih melewat Nabi Muhammad nih. Sungguh adalah bagi kalian wahai orang-orang Yahudi itu ada tanda ayatun itu tanda, maksudnya tanda kenabian Nabi Muhammad sudah. Orang Yahudi itu tuh sebenarnya kenal dengan Nabi Muhammad nih, tahu ya Nabi Muhammad ini nabi, tabinya kada kon beriman karena sombong. Padahal bubuhan nyawa artinya pinandu aja ini Muhammad ini nabi akhir zaman. Nah, fi fi'ataini iltaqata, pada dua golongan yang bertemu, yaitu di peperangan Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, ada satu golongan yang berperang di jalan Allah, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat di peperangan Badar nih. Mereka itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu berjumlah 313 orang lah. Nah, 313 orang. 4 orang bertunggangan onta rinciannya nih, dan beserta mereka itu pakai baju perang 6 orang, dan memakai pedang 8 orang, memakai kuda 2 orang. Nah jadi teruslah wa ukhra kafirah, kemudian satu golongan lagi ada orang kafir, yaitu kafir Quraisy nih. Mereka itu berjumlah tisun itu berapa ya? 900, nah 950 orang.
Pemimpin mereka Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, jadi 950 laki-laki orang, 950 perak 1000 nih melawan kaum muslimin 313. Itu di peperangan Badar. Peperangan Badar itu kan sebelum Nabi mengajak kaum Yahudi untuk masuk Islam. Artinya ya Allah Ta'ala Ikam sudah tahu kalau tanda ini, tanda kenabian Muhammad ini tertulis di dalam kitab Injil, kitab Taurat, bahwasanya bertemu dua golongan, ini golongan Muhammad dan kaum muslim, ini golongan orang kafir. Ada kalau sudah tertulis di kitab, dan Ikam menyaksikan itu kejadian itu, perang Badar itu ada terjadi. Kenapa kada iman artinya tah? Sudah jelas buah-buahan Yahudi ini membaca sudah di kitabnya tuh, bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah ada tulisannya di kitab itu akan terjadi perang Badar. Nabi Muhammad bersama dengan kaum muslimin itu 313, Gesabujo 313, tertulis di dalam tuh desa pas terjadi. Nah, kemudian kaum kafir berapa tuh 950 orang dipimpin Abu Sufyan, Abu Jahal, diserbujur 950 orang. Kan? Itu tanda-tandanya sudah. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Nah, itulah. Itu orang-orang kafir Quraisy ketika menghadapi kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, itu mereka itu orang-orang kafir Quraisy melihat kaum muslimin itu dilipat gandakan jumlahnya. Ada yang sampai dilihat mereka 2000. 2000 atau ada juga sini 600 berapa tuh? 620 kah? Kalau lebih. Jadi di antara pertolongan Allah ketika perang Badar tuh, kaum muslimin sedikit, kaum kafir banyak. Itu di antara pertolongan Allah, kaum kafir ini ketika melihat tentara kaum muslimin yang pindah banyak. Lihatnya kayak 2000 pada 313 ya. Nah, di situ tuh gentar. Nah, Allah Ta'ala menolong nih. Yang kayak Paman Adul misalnya, nauzubillah min dzalik, contoh aja Paman Adul. Malam-malam bulik tulak menyayor atau berjualan pisang ya, kalau sekalinya ada perampok. Madang perampoknya bertiga. Sayanya Paman Adul ini bacaan, ya Allah tolong. Sekalinya awak Paman Adul ini jadi 10. Lihat orang perampok, pada sekong aja. Lalu jadi 10. Ada nih perampok. Merampok Paman Adul 10 ikong awak Paman Adul. Nah, nang kayak itu tah. Nang kaum muslimin ini ditolong Tuhan. Jadi dibanyakkan palihat kaum musyrikin. Kaum muslimin dibanding banyak padahal 313 orang ya. Lawan juga waktu itu memang turun malaikat manulongnya kan. Mengumpat peperang juga menebas pinggulu-pinggulu orang-orang kafir. Ditolong Tuhan hanya menang 313 aja lah menghadapi orang nang 950 lengkap dengan baju perangnya, kudanya. Dalam riwayat Abu Jahal. Tahu Abu Jahal tuh itu matanya aja lagi nang kelihatan. Sepuluhan awaknya itu baju besi berataan. Sampai kudanya tuh pakai baju besi. Nah, tangannya ini kalau tangannya besi, baju besi, pakai topeng besi, matanya kelihatan. Tapi mati juga akhirnya Abu Jahal di peperangan Badar tuh. Tuhan menolong kaum muslimin. Kaum muslimin sedikit aja mana senjata ini kata lengkap seadanya, mana orangnya banyak ada berkuda sedikit aja tadi. Ya orang berperang tuh lah bila berkuda tuh lawan nang berdiri di tanah aja tuh taharat berkuda, yang lainnya laju lah menebas berapa ekor karena tebas. Berkuda hawa cepat lari. Nang kayak
pejuang-pejuang pahlawan kita bahari kan pakai bambu runcing aja. Biasanya melawan Belanda, alhamdulillah merdeka. Tuhan tuh nama nolong dah. Betawakal juga lawan Tuhan. Minta tolong lawan Tuhan. Bamati-mati jobang ya Allah, berdarah jobang. Ini minta tolong Tuhan walaupun bambu runcing banyak dong matian Belanda ya Allah. Nah, walaupun Belanda tuh pakai meriam ya, pakai granat karena itu pakai bom. Adalah di Jawa tuh, ini kejadian nyata, cuman dengar kisah aja bang. Di Jawa tuh ada seorang kiai bahari, kiai pondok pesantren itu pejuang-pejuang. Di zaman Belanda tuh menggerakkan santri-santrinya untuk berjuang. Jadi kemerdekaan ini tidak lepas dari jasa kaum muslimin, para kiai, para santri, para ulama, para habaib, doa-doa mereka. Ini ada di Jawa tuh ya, ini pejuang kiai sekaligus pejuang. Sini bisi pondok pesantren menggerakkan murid-muridnya untuk melawan Belanda, melawan penjajah. Sarika Belanda. Jadi Belanda nih ya mulai atas kayak pesawat membom pesantren Sidin, digugurakan kenapa itu rudal kah? Apa itu? Gonolnya kayak ini toh. Berdoa kiainya, berdoa supaya ya Allah tolong kami ya Allah. Gugur juga bomnya. Tapi nenggugur apa? Semangka nenggugur. Semangka gugur. Bom tadi berubah jadi semangka. Pada kasukaan ya Allah, ibaratnya bom pulang kami, nah dapat semangka. Itu pertolongan Allah Taala itu. Menurut akal kadang masuk ke namanya karamat, namanya pertolongan Allah Taala. Bom jadi semangka. Pada kasukaan santri Sidin malah semangka. Bingung Belanda apakah ada meledak-meledak. Itu Allah Taala menolong. Pertolongan Allah Taala tuh luar biasa nih kaum muslimin ditolong-tolong di peperangan Badar. Nah, jadi itu nyata sudah terjadi, tertulis di dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi. Kan apakah Nabi iman juga lawan Nabi Muhammad? Nah, kayak itu. Nah, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Dan bermula Allah menolong, menguatakan dengan pertolongannya mayyasha akan orang yang ia kehendaki, yaitu daripada kaum muslimin, hamba-hambanya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya yang demikian pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad pada peperangan Badar, atau nang jumlahnya sedikit cuma palihat orang kafir bina banyak, itu la'ibratan, sungguh menjadi ibrah itu pelajaran yang besar, nasihat yang besar liulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, itu kan jadi pelajaran bagi kita bahwasanya Allah Ta'ala itu bila menolong ya Allah nyaman tebang bila ditolong Tuhan tuh biar sedikit. Contoh orang telah biar kada berduit Tuhan menolongi kawan naik haji, kawan go umrah, tapi banyak berduit tapi Tuhan kada menolonginya, kada telah haji, kada telah umrah. Nah, jadi pertolongan Tuhan juga tak. Nah, itu. Oleh karena itu ya kita ambillah pelajaran di dalam yang kita pelajari ini. Kita tuh apapun masalah, sebesar apapun masalah, serahkan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Mudah urusannya kalau kita sudah ditolong Allah Subhanahu, asal kita bertawakal kepada Allah. Ada ulun dapat ilmu lah dari seseorang. Ujar Sidin itu nang pasnya itu tawakal betul, hanya berikhtiar, hanya berusaha. Amun kita berikhtiar berusaha betul, hanya bertawakal, itu menomorduakan Allah, bisa jatuh kepada syirik. Contohnya kayak gini, itu menomorduakan tawakal kayak ini, itu termasuk tak salah Pak. Kita kan hendak turun daripada rumahnya kan di orangnya, kita kunci lah. Kita kunci itu berikhtiar kalau mau kunci lah. Iba dikunci hanyar jar manu ya Allah, bertawakal ya Allah, jagakan rumah ulun nih jangan dinaiki maling. Itu bertawakalnya berdudi luput sebenarnya gitu. Ikhtiar berdulu, tawakal berdulu. Seharusnya kayak itu, seharusnya bertawakal berdulu hanyar berikhtiar.
supaya kita mendahulukan Allah Ta'ala dulu. Sebelum kita mengunci, ya Allah, tolong jagakan rumah ulun ini daripada dinaiki maling, daripada kebakaran. Hanyar berikhtiar, hanya dikunci. Nah itunya nampasnya. Kayak kita tak begawi, sebelum begawi, ya Allah, ulun hari ini begawi mencari nafkah, tak beri ulun rezeki, beri ulun kemudahan, beri ulun rezeki yang halal, biar juga yang memudahkan. Hanya kita begawi. Nah itu jadi bertawakal dulu, minta tolong Allah Ta'ala, menyerahkan kepada Allah. Hanya kita berusaha supaya kada menumur duakan Tuhan. Amunnya berusaha dulu, hanya bertawakal, itu jar menumur duakan Tuhan. Soalnya Tuhan tuh mau satu akan. Jadi bertawakal dulu, bujur yo julun ini. Hanya aja tahu kan, dapat ilmu dari sidin. Tahulah, itu yang bubuhannya tablik tuh yang madahan semalam. Kepandilan ulan di pelatan. Berarti julun selama ini tak salah. Berikhtiar dulu, hanya bertawakal. Jadinya bertawakal dulu, hanya berusahanya supaya kita kada menumur duakan Tuhan. Jujur jalan ini. Nah, ya kalau kayak pian misalnya berjualan, ya Allah, mulai rumah tuh bertawakal dulu, ya Allah, ulun hari ini berusaha berjualan, tolong ulun, beri ulun rezeki, beri ulun kemudahan, ujungan, hanya berusaha, berhumah, manurih kah, berjualan kah, mengunjun kah, kayak itu. Nah, bertawakal dulu, menyerahkan. Pokoknya bila kita bertawakal, menyerahkan urusan, insya Allah mudah urusan itu. Mudah. Ada orang nih berusaha juga tapi kadang bertawakal, dah patai, tapi kadang-kadang mendapatkannya tuh ngalih. Ada sampai tertinggalakan sembahyang, tertinggalakan menuntut ilmu, bahkan ada nambah kalahi, merebutakan wilayah parkir nih sama tukang parkir, nambah kalahi bersudukan. Nah, kita berusaha jangan sampai kayak itu. Kita minta kepada Allah supaya mudah urusan kita, minta kepada Allah. Nah, jadi kalau Allah Ta'ala menolong tuh mudah aja urusannya. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah Subhanahu pada setiap perkara kita, perkara dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.